Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Net Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Saputra kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam Dialog Pro Aspirasi Sumut pada edisi hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan topik menjaga Sungai Deli. Tentu Sungai Deli merupakan salah satu wilayah ataupun potensi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sarana media untuk kepentingan kesediaan air minum, termasuk di Kota Medan. Keberadaan Sungai Deli ini sangat penting karena Sungai Deli bukan hanya sekedar sungai, melainkan warisan berharga yang harus dijaga dan dirawat penuh dengan atas kepedulian. Kita ketahui bersama dalam buku berjudul Jejak Medan Tempo Dulu karya Rijal Nasution dan juga majalah Sumatera Insight, Sungai Deli sudah menjadi jalur transportasi perairan karena waktu itu belum ada kereta api ataupun transportasi pesawat udara. Dan sejak tahun 1820 hingga 1915, fungsi sebagai sarana transportasi air ini Sungai Deli sangat penting. Tidak hanya keberadaannya di masa masyarakat tempo dulu, namun sampai saat ini. Termasuk yang kita kenal saat ini adalah pengelola Aprosfak Medan di ruas arus Kampung Baru Medan untuk paket wisata susur sungai. Saat ini juga masih tersedia dan bagi masyarakat. Lantas seperti apa sebenarnya peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mewujudkan Sungai Deli bersih dan lestari? Lantas kita akan segera melakukan beberapa langkah dan upaya agar Sungai Deli kelestariannya tetap terjaga. Untuk membahas hal itu pagi hari ini kita sudah kedatangan ataupun sudah kehadiran 3 narasumber untuk membahas dialog pagi hari ini untuk 1 jam ke depan. Yang pertama akan saya sapa terlebih dahulu. Beliau ini sudah hadir di studio podcast Pro 1 RRI Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Beliau merupakan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Ada Ibu Nopita Rahmadani SD. Selamat pagi Bu Nopita, mungkin bisa digunakan mic-nya. Halo, selamat pagi semua warga Kota Medan. Selamat pagi ya Bu. Disapa ini Bu Dewi, Bu Nopita sangat padat jadwalnya Bu artinya. Iya, izin. Izin Bu, kami pakai dulu Bu. Siap, selamat pagi juga buat ibu-ibu narasumber yang lain. Iya. Lalu yang kedua sudah tergabung bersama kita melalui virtual Zoom Regional Manager USAID IWOS Tangguh NSRO Ibu Julfa Ermiza. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Julfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, cerah sekali nampaknya pagi hari ini Bu dari layar kami Bu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga melalui virtual Zoom pagi hari ini Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota ada Ibu Dr. Insinyur Baby SD Banteng STMSP. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Baby. Iya, tampaknya Ibu Julfa dan Ibu Baby hari ini mencerahkan kita semua pendengar. Alhamdulillah. Meski jarak jauh, namun serasa dekat di hati ya Bu ya. Iya, baik. Bu Zulfa dan Ibu Baby, nanti kita akan menyimak bagaimana jalannya dialog pagi hari ini bersama juga dengan Ibu Novita terkait dengan topik kita menjaga Sungai Deli. Kita ketahui bersama Sungai Deli sangat panjang jaraknya ya Bu ya. Betul. Betul, bahkan dari hulunya itu dari Kabupaten Karu Bu ya, sampai ke hulunya hilirnya itu ada sampai ke Belawan. Nah, terkait dengan cakupan Bu, cakupan wewenang dari BWS Sumatera II ini, kita ketahui tidak hanya Sungai Deli, tapi di sungai beberapa di daerah kabupaten kota di Sumatera Utara juga menjadi wilayah tugas kita. Secara umum bagaimana Bu melihat kondisi sungai secara keseluruhan di Sumatera Utara, khususnya Sungai Deli hari ini? Silakan Ibu Novita. Baik, terima kasih Mas. Mohon izin kami ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan sungai ya. Sebelumnya kami ingin memberikan penjelasan bahwa kondisi sungai dimanapun itu berada, tidak hanya di Kota Medan, tentunya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Apa yang ada di sekitarnya, apa yang terjadi, dan kegiatan apa yang berlangsung di sekitarnya. Mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Untuk sungai itu sebenarnya tidak hanya
bisa ditangani oleh Balai Wilayah Sungai semata ya, karena seperti yang tadi saya bilang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada sekitarnya. Tentunya di dalam menjaga kelestarian sungai, tentunya juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, mulai dari sisi pemerintahan juga di dalamnya juga perlu dukungan dari masyarakat. Nah, terkait yang menjadi tugas kami, benar memang untuk Sungai Deli itu adalah merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan UPT teknis yang ditugaskan kepada kami Balai Wilayah Sungai Sumatera II, di mana Sungai Deli ini merupakan wilayah sungai Belawan Ular Padang. Nah, Sungai Deli sendiri itu panjangnya sekitar kurang lebih 140 km dengan luas das 352 km kuadrat yang membentang mulai dari hulu ke hilir, mulai dari Kabupaten Karo, kemudian masuk Deli Serdang, kemudian berakhir di Kota Medan, dan di tengah ada Deli Serdang lagi, kemudian Kota Medan lagi. Tentunya dari hulu dan ke hilir itu banyak sekali kegiatan dan aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kondisi sungai. Ya, kami sangat berharap dengan pemerintah di sektor yang berkaitan dengan sungai ini, kami bisa sama-sama untuk menjaga agar semuanya itu tidak memberikan dampak negatif terhadap sungai. Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah das di bagian hulu itu merupakan resapan air, maka fungsinya itu adalah merupakan kawasan untuk dapat menyimpan air. Sehingga tentunya di bagian hulu itu harus tetap terjaga supaya dapat berfungsi sebagai kawasan resapan air, sehingga air hujan yang turun itu bisa masuk ke dalam sungai, bisa masuk ke dalam tanah, tidak semua masuk ke sungai. Hari ini kondisinya bagaimana, Bu? Tidak hanya di Kota Medan, tidak hanya di Sungai Deli, tentunya sungai-sungai yang melintasi Kota Medan, melintasi kota itu seiring dengan berkembangnya zaman, pertambahan penduduk, tentunya penduduk berharap ataupun menginginkan tempat ya, untuk tempat tinggal, untuk tempat bermata pencarian. Tentunya banyak lahan-lahan yang berada di hulu itu berubah fungsi. Ya, harapan kami pemerintah yang memang membidangi sektor yang terkait dengan kehutanan, lingkungan itu bisa bersama-sama kita untuk menjaga kawasan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga ketika hujan turun itu sebagian besar bisa masuk ke dalam tanah, tidak semuanya masuk ke sungai, sehingga akhirnya sungai itu meluap tidak sesuai dengan kapasitas tampungnya, yang mengakibatkan justru memberikan dampak kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan sungainya sendiri. Kita ketahui Pemko Medan baru saja melaksanakan program bersih-bersih sungai, Ibu. Itu juga sebenarnya tidak menjadi salah satu solusi banyak sih untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan khususnya. Hingga hari ini seluruh aliran das untuk Sungai Deli, sebenarnya problem yang utama saat ini apa sih, Bu? Yang langkah pencegahan hingga penanganan pasca banjir seperti itu? Ya, untuk permasalahannya mungkin konferensif ya, Mas ya. Permasalahan mungkin kalau kita sebutkan satu persatu itu nanti akan panjang ya waktunya. Yang jelas, buku ya, Bu? Iya, satu buku. Yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus kembalikan semua kawasan itu sesuai dengan fungsinya. Dan kita harus bisa meningkatkan kembali kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, sebagaimana tadi yang Mas sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu di September sampai Desember kami berkolaborasi dengan Pemko Medan dan TNI yang sebenarnya itu diprakarsai oleh Pemko Medan ya. Kami bersama-sama untuk membersihkan Sungai Deli, mulai dari kanal banjir yang di Johor sampai ke Belawan, itu sepanjang 34 kilo kami bersama-sama dengan masyarakat juga membersihkan sungai. Ya, harapannya itu menjadi contoh bagi masyarakat bahwa sungai itu harus kita pelihara dan jaga. Sungai itu merupakan sumber kehidupan yang di dalamnya juga bisa memberikan dampak positif, dan airnya juga bisa kita gunakan untuk konsumsi air baku dan untuk masyarakat juga, industri dan lainnya. Salah satunya juga wisata yang ada di Afrosi ya, Bu ya, hari juga ini. Juga untuk transportasi air, untuk rekreasi air.
Iya. Baik, saya ke Ibu Zulfa. Ibu Zulfa, ya. Bu, banyak sekali program yang kita laksanakan dari USAID IWAS sendiri, Tangguh, Bu. Nah, kalau sampai hari ini kan salah satu yang kami catat adalah bagaimana USAID IWAS ini mendukung akses air minum dan sanitasi aman. Hingga hari ini seperti apa sih, Bu, program kita dalam mendukung untuk terwujudnya akses air minum dan sanitasi aman di Kota Medan? Oh, baik, terima kasih Bapak. Baik, mungkin pertama saya juga mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya program USAID IWAS Tangguh merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika yang saat ini di Sumatera Utara kita itu sedang melakukan beberapa pendekatan. Yang paling utama memang untuk peningkatan akses layanan sanitasi aman, air minum aman, perubahan perilaku dan hygiene serta juga pengelolaan sumber daya air. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa saat ini yang kita diskusikan terkait dengan untuk USAID IWAS Tangguh khususnya di Kota Medan, kita memberikan pendampingan kepada masyarakat. Saat ini kami itu mempunyai satu lokus, kami menyebutnya hotspot dampingan di sekitar Titipapan yang memang saat ini juga dilalui oleh Sungai Deli. Nah, di sana ada 16 lingkungan yang memang terdampak atau berada di das Sungai Deli. Nah, kita semua tahu bahwasanya sumber air minum di Kota Medan yang saat ini dikelola oleh PDAM Tetanadi juga salah satunya sumber airnya dari Sungai Deli juga, seperti itu kan, selain juga dari wilayah lain di Sibulangit. Nah, bagi pendekatan IWAS dengan adanya perubahan perilaku masyarakat, artinya kita mempunyai semboyan seperti ini kalau di IWAS, jaga sumber air seperti itu. Yang kita mulai dari perubahan perilaku masyarakat. Betul kata Ibu kita tadi bahwasanya mengembalikan Sungai Deli kepada fungsinya, kepada dasarnya seperti apa, itu mungkin ya kita harus kembali melihat perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya tidak membuang sampah ke sungai, ya kan? Itu kan juga salah satu untuk menjaga sumber air kita. Nah, juga selain dari sampah yang nampak, juga tentang sanitasi. Nah, dengan kita bekerja sama dengan Pemko Medan dan pengelolaan air limbah saat ini juga oleh Tetanadi, kami dari USAID IWAS itu sudah bekerja sama untuk melaksanakan layanan lumpur tinja terjadwal, di mana di sini kita bersama pemerintah membangun sistem sanitasi perkotaan melalui layanan lumpur tinja terjadwal tadi, dan kita mengajak masyarakat, mempromosikan kepada masyarakat agar masyarakat mengubah tangki septiknya dari yang tidak kedap menjadi kedap. Nah, kalau dia kedap itu dalam waktu tertentu akan penuh dia ya 3 sampai 5 tahun gitu contohnya. Dan itu akan dilakukan penyedotan secara reguler, lumpur tinjanya itu disedot, diangkut dan diolah di IPLT. Kota Medan sudah mempunyai instalasi pengolah lumpur tinja yang saat ini ada di Cemara. Nah, ini artinya kita menjaga alam kita, artinya dengan melakukan sanitasi aman seperti itu tadi, kita akan mendapatkan air aman. Air aman dalam hal ini adalah kerjasama kita dengan PDAM, di mana PDAM memastikan bahwasanya air minum yang dilakukan pengolahan itu sudah melalui proses-proses seperti klorinasi gitu kan, dan proses-proses lainnya, sehingga air yang sampai ke rumah masyarakat itu bisa terbebas dari E. coli. Nah, ini tahap awal ya, mungkin belum seluruhnya bisa dicapai tujuan ini, tapi kita dalam proses untuk mendorong pemberi layanan publik untuk air minum aman dan sanitasi aman ini melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sekarang mungkin demikian, Pak. Ya, terima kasih Ibu Zulfa. Ibu Baby. Halo Ibu Baby. Ya, Ibu Baby tadi sudah disampaikan sama Ibu Zulfa bahwasannya perilaku masyarakat ini juga menjadi salah satu hal yang penting, Bu, untuk mengembalikan manfaat ataupun peran dari sungai terhadap masyarakat. Seperti apa Ibu melihat selaku dengan kondisi sungai hari ini dan manfaatnya bagi masyarakat?
Iya, Ibu Baby mungkin suaranya kurang jelas terdengar Bu dari studio kami. Apakah ada gangguan? Iya. Ya, silakan Bu. Iya Bu, masih ada mengalami gangguan tampaknya Bu, teknis di studio atau di lokasi. Silakan Ibu, mungkin bisa diulangi kembali. Ya, mohon maaf Ibu Baby, tampaknya masih ada gangguan. Kita ke Ibu Novita lagi Bu. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Zulfa Bu, bahwasanya banyak program yang dilakukan oleh pihak IWOS Tangguh. Salah satunya tadi ada program layanan lumpur tinja. Nah, ini kolaborasi juga ini Bu. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada IWOS, Ibu, programnya baik sekali Bu, mengurangi limbah yang masuk ke sungai. Ya, sebenarnya harusnya seperti itu ya, harus ada penanganan pengolahan limbah atau tinja atau bahkan sampah bagi masyarakat yang bermukim di sekitaran sungai. Nah, sebenarnya kami di SDA sendiri itu di dalam mengantisipasi atau memitigasi atau membatasi kegiatan masyarakat ataupun lingkungan di sekitarnya itu terhadap sungai itu kami ada regulasi tentang sempadan sungai. Sempadan. Ya, jadi sempadan itu sebenarnya adalah luang perlindungan setempat bagi sumber air. Nah, semestinya di sempadan itu sama sekali tidak boleh ada kegiatan ataupun masyarakat yang memberikan dampak negatif terhadap sungai. Juga tidak boleh mendirikan bangunan, apalagi rumah. Nah, pada kenyataannya sekarang tidak hanya di Sungai Deli, mungkin di sungai-sungai lain yang melintasi Kota Medan ya. Seperti yang saya bilang tadi, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, masyarakat itu perlu tempat untuk tempat tinggal. Nah, sebagian masyarakat itu bahkan ada yang tinggal di dalam sungai. Ada tinggal di sempadan. Nah, itu tentunya akan mengakibatkan perubahan fungsi. Kalau dia berada di bantaran di dalam sungai, itu tentunya kan itu sebenarnya bukan tempat tinggal, itu tempat air yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, ketika itu nanti muka air sungai naik, tentunya mereka akan mengalami kebanjiran. Akhirnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah juga, Bu. Nah, karena itu mereka merupakan warga negara juga. Padahal sebenarnya mereka merupakan tempat itu bukan merupakan tempat tinggal, tapi itu adalah sungai. Nah, tapi ya itulah tadi mungkin karena mereka butuh lahan untuk juga, tempat tinggal. Nah, kemudian untuk yang kembali ke sempadan tadi, nah kalau memang kita konsisten ya, komitmen itu sempadan tidak boleh didirikan bangunan, barangkali itu bisa lebih mengurangi, dapat mengurangi bagaimana aktivitas manusia dapat memberikan dampak negatif terhadap sumber air. Kawasan sempadan ini berapa meter Bu jaraknya dari? Untuk pengaturan sempadan Mas itu tidak sama perilakunya untuk semua sungai. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian, bahkan masyarakat yang mungkin saat ini sedang menonton podcast bisa mempelajari tentang regulasi sempadan itu sesuai dengan Permen PUPR nomor 28 tahun 2015. Jadi khusus untuk Sungai Deli itu karena melintasi mulai dari hulu ke hilir, ada yang kawasan perkotaan, ada yang tidak perkotaan. Nah, itu perlakuan sempadannya berbeda. Nah, untuk kawasan perkotaan itu jika sungainya tidak bertanggul, itu sempadannya adalah 15 meter dari tepi sungai. Ya, 15 meter dari tepi sungai. Tentunya di range 15 meter itu tidak boleh ada mendirikan bangunan, sehingga aktivitas manusia dan kegiatan sosial ekonomi lainnya itu berkurang untuk berdampak kepada sungai. Nah, kalau itu di luar kawasan perkotaan, tentunya itu perlakuannya berbeda lagi. Apakah dia bertanggul atau tidak bertanggul? Nanti untuk lebih detailnya bisa dapat dipelajari dan dipahami sesuai dengan Permen 28 tahun 2015. Harapan kami didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota untuk bisa dapat komitmen di dalam menggunakan atau memberikan izin atau bagi masyarakat ataupun dari sektor industri dan lain-lain dalam pemanfaatan ruang sempadan itu tadi. Ya, terakhir Bu, sekaligus closing statement Bu terkait dengan dialog kita pagi hari ini. Bagaimana upaya BWS menggabungkan upaya konservasi ya lingkungan dengan pengelolaan Sungai Deli? Kan kita ketahui juga masalah sempadan ini kan penanganannya harus tegas Bu dari pemerintah.
agar tidak terjadinya juga pendangkalan juga Bu akibat pembuangan sampah. Nah, seperti apa Bu? Kalau saya sih ya mari kita pemerintah sama-sama berbuat sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing untuk bisa sama-sama menyelamatkan sumber air kita, dan juga kami berharap dukungan sepenuhnya dari masyarakat karena tidak bisa semua diselesaikan oleh pemerintah saja. Tentunya kami di Balai Wilayah Sungai Sumatera II kami akan fokus di dalam pembangunan infrastruktur, di dalam bagaimana menangani dampak negatif yang mungkin sudah terjadi di sungai. Kami akan hadir di situ. Tentunya kami tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Tentunya kami sudah merencanakan itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun begitu, semua infrastruktur yang kami bangun tidak akan memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap sumber air maupun terhadap masyarakat tanpa ada dukungan masyarakat. Infrastruktur hanya menangani sementara saat ini. Ketika perilaku masyarakat masih terus tidak berubah dan bahkan mungkin tidak peduli terhadap sumber air, maka infrastruktur nanti akan minta dibangun kembali, Mas. Ya, akan ditingkatkan lagi. Nah, itu kita mau sampai kapan membangun terus? Kita harus berusaha untuk merubah pola pikir kita, merubah perilaku kita untuk sumber air, agar kita sama-sama masyarakat dengan pemerintah untuk bisa menjaga kelestarian sumber air kita. Pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Betul, iya. Karena pembangunan infrastruktur kami tidak sedikit menelan biaya miliaran rupiah. Itu akan meredam semua pengeluaran-pengeluaran pemerintah apabila kita sama-sama menjaga sumber air kita. Tapi banyak keluhan masyarakat katanya sungai kita sudah mulai dangkal, Bu. Ya, itu tadi saya sampaikan di awal. Kenapa? Karena sungai itu sangat pengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi ketika hujan turun itu tidak masuk ke tanah, dia akan membawa semua yang ada di muka bumi ini ke dalam sungai, termasuk permukiman warga, termasuk tanah, sehingga membawa lumpur dan mengakibatkan sedimentasi di sungai. Sedimentasi di sungai itu akan mengakibatkan berkurangnya kapasitas tampung. Kapasitas tampung ketika nanti curah hujan turun pada catchment sungai itu dengan membawa semua yang ada di atas tanah, tentunya itu akan mengakibatkan air sungai meluap. Itu yang mengakibatkan banjir. Yang rugi siapa? Ya masyarakat gitu. Ya ayo kita sama-sama pemerintah dan masyarakat kita menjaga kelestarian sumber air kita sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing. Ya, terima kasih Ibu Novita Ramadhani atas waktunya bersama RRI pagi hari ini, karena hari ini sangat terbatas sekali waktu Ibu ya. Iya, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu narasumber juga RRI dan warga Kota Medan. Kebetulan kami ada kegiatan yang lain, kami mohon izin mungkin bisa dilanjutkan dengan ibu-ibu narasumber yang lain. Ya, terima kasih Ibu telah hadir. Dan kita nanti akan mengulas bagaimana lagi solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan Sungai Deli ini agar kembali berfungsi seperti awal. Terima kasih Mas, selamat pagi semuanya seluruh warga Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Novita Ramadhani selaku Kepala Seksi Operasi dan juga Pemeliharaan Sumber Daya Air Balai Wilayah Sumatera II. Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Ya, pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Net Medan, kita nanti akan kembali lagi dalam dialog Pro Aspirasi Sumut bersama dengan dua narasumber kita yang juga masih tergabung dalam virtual Zoom, yakni Ibu Julfa Ermija dari USAID Aiwas Tangguh dan juga Ibu Baby Banteng dari Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Medan, kita masih dalam dialog pro aspirasi Sumut pagi hari ini dengan topik menjaga Sungai Deli. Kami juga mengajak Anda untuk memberikan opini, masukan dan juga pertanyaan melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 616 943. Saya ulangi 0811 616 943. Kita masih bersama dengan Ibu Baby dan juga Ibu Julfa. Masih ya Ibu Julfa ya? Ya. Bu, tadi kalau disinggung dengan Bu Novita, bahasannya salah satu juga tadi yang menjadi masalah adalah pendangkalan Bu untuk Sungai Deli di Kota Medan sendiri. Ibu tadi mencatat ada 16 lingkungan di ya, lingkungan yang terdampak yang berada di daerah aliran Sungai Deli ya Bu ya? Iya, di Titipapan, kebetulan itu salah hotspot kita. Sebenarnya apakah di sana dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat yang belum maksimal untuk terkait dengan penanganan sampah dan juga masalah sanitasi? Ya, itu pasti, Pak Ceko. Kalau kita lihat ya, zaman dulu itu atau mungkin sekarang kita lihat di TV, kalau yang sungai bagus itu mungkin di Swiss gitu ya, di Eropa ya. Benar. Nah, kita melihat clear sekali sungai di Swiss itu bagus di TV ketika putranya Ridwan Kamil hilang di sungai. Iya. Sungainya jernih ya kan? Warnanya hijau Ibu ya. Nah, dan kita lihat kenapa itu. Yang pertama adalah rumah masyarakat di Swiss itu, di sekitar sungai itu bukan membelakangi sungai, tapi menghadap ke sungai. Benar kan? Oh iya, benar sekali. Nah, kalau di kita di Medan seperti apa? Terbalik Bu. Nah, itu masalahnya. Kita biasanya seperti ini, ketika itu adalah area belakang, ya kan? Kita tidak terlalu memperhatikannya. Tapi kalau di depan dicantik-cantikkan terasnya. Coba kalau rumah masyarakat kita seperti zaman dahulu atau seperti orang di Eropa sana, sungai adalah di depan rumah kita, mungkin kita nggak mau membuang sampah ke sungai seperti itu, ya kan? Bakal menjadi kebutuhan utama Bu ya? Nah, begitu. Kemudian juga seperti ini pembuangan tinja ya, untuk masih ada masyarakat di Kota Medan yang bak seperti itu, buang air besar sembarangan. Maksudnya dia buang air besar sembarangan ini dalam definisi kita itu adalah mereka tidak mempunyai tempat yang layak ya, belum mempunyai WC. Yang satu lagi, kalau kita sudah ngarah ke aman tadi itu, mereka masih mengalirkannya karena tidak punya penampungan ya, kedap ataupun belum kedap itu mereka belum punya, mereka mengalirkannya ke parit busuk atau ke selokan-selokan yang ada yang tentu muaranya adalah ke sungai. Kita tahu bahwasannya E. coli ini juga sangat kejam ya, dia akan mematikan biota-biota yang ada di sungai. Jangankan di sungai, laut aja bisa mematikan terumbu karang loh akibat dari tinja kita ini. Nah, selain dari sampah yang memang kasat mata nampak, dan juga masih adanya masyarakat yang membuang limbah tinjanya itu mengalirkannya ke selokan atau mungkin ke drainase seperti itu. Yang memang bersinggungan dengan sungai. Begitu, Pak. Bagaimana respon masyarakat di sana, Bu? Apakah memang sempat ada penolakan dan mungkin ada masyarakat yang bersikeras bahasanya ya kami sejak dulu dari sini seperti ini, seperti Bu? Ya itu pasti.
itu pasti ada ya. Jadi ketika kami dengan tim kita bekerja sama sangat erat sekali dengan Dinas Kesehatan, Dinas PKP 2 TR Kota Medan, juga PDAM Tirtanadi dan Bapeda serta lingkungan hidup, kita melakukan namanya participatory assessment. Jadi kita melakukan penelusuran wilayah, mengajak masyarakat, melatih masyarakat untuk mengenali lingkungannya sendiri. Jadi masyarakat yang ada di kelurahan titik papan tersebut, kita ajak bersama-sama mengetahui tidak hanya keluarga dia saja, rumah tangga dia saja, tapi juga dia mengenali rumah tangga tetangganya, sumber airnya seperti apa, pengelolaan sanitasinya seperti apa. Nah, dengan didampingi dinas teknis tadi, itu merupakan input yang sangat nyata ya bagi dinas teknis. Bagi masyarakat miskin itu perlu diberikan hibah misalnya kan untuk air minum kah atau untuk sanitasi, pembangunan sanitasi kedap tadi. Nah, bagi masyarakat yang mampu artinya mereka bisa melakukannya sendiri. Yang tengah mampu dari IWOS kita juga mendorong mereka bisa melakukannya dengan cicilan. Artinya kita juga membangun mekanisme mikrokredit seperti ini yang bekerja sama dengan BPR seperti itu. Perbankan ya Bu ya. Iya, yang paling penting sekali adalah memang sama dengan Ibu yang disampaikan oleh Bu Devita tadi, adanya regulasi. Kota Medan itu sudah mempunyai perda pengelolaan air limbah domestik. Ya, ini luar biasa. Saya rasa belum banyak ya kabupaten kota di Sumatera Utara yang mempunyai perda pengelolaan air limbah domestik. Sementara Medan itu sudah punya perda nomor 14 tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 betul. Nah, jadi artinya adalah kerjasama antara ya namanya juga ini ya masyarakat kita ya perlu ada pamongnya ya, ada yang mengatur dan ada yang mengawasi. Mungkin kita perlu meningkatkan pengawasan seperti itu. Ya baik, peningkatan dan juga kesadaran. Ibu Baby sudah tergabung dengan kami, Bu Baby? Halo, kita coba jangan nomor yang lain. Ini bisa nggak? Sejauh ini masih jelas Bu. Baik. Bu, tadi ada catatan beberapa terkait dengan penanganan kelestarian Sungai Deli. Catatan Dinas Lingkungan Hidup 70% akibat pencemaran limbah cair dan juga limbah padat Bu, Sungai Deli. Nah, kalau Ibu melihat bagaimana sebenarnya kondisi sungai yang hari ini kebanyakan di Indonesia mengalami pencemaran, salah satunya Sungai Deli. Apakah memang tidak terlepas dari perilaku masyarakat Bu? Baik, terima kasih. Bicara kalau memang secara keseluruhan, persoalan yang dihadapi oleh Sungai Deli terjadi di hampir seluruh sungai yang ada di Indonesia. Dalam penelitian baru beberapa tahun sebelum lagi, saya tidak polisi dan Indonesia kami melihat bahwa perilaku ada perubahan terbesar terjadinya misalkan di Indonesia. Kita kasus untuk kebijakan sungai ini terdiri dari beberapa yang ada kabupaten satu, kemudian dari kabupaten dari semua. Sejauh yang kita lihat, Medan sudah berjalan. Sebenarnya upaya dari pemerintah itu sudah cukup banyak. Apalagi kita melihat pembicaraan tadi dari saya misalnya di Jepang. Iya memang. Sudah melakukan banyak hal. Tapi pertanyaannya, masyarakatnya bagaimana? Misalnya penelitian kami sebagai akademisi, pemerintah saja tidak cukup melakukan sebuah perubahan. Itu harus dimulai dari gerakan masyarakat. Kami organisasi kami sudah berusaha dari 10 tahun lalu sudah berpikir bahwa pelibatan ibu-ibu itu sangat besar, sangat penting. Halo Ibu Baby. Ya, Ibu Baby, nampaknya suara kita kembali terjadi masalah. Mungkin nanti bisa dilanjutkan bagaimana. Ya, saya ke Bu Zulfa. Bu Zulfa, bagaimana sebenarnya upaya yang harus dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk mencapai tujuan pelestarian Sungai Deli ini, Bu? Ya, kembali tadi ya kerjasama yang apik ya, yang baik antara pemerintah dengan masyarakat ya. Nah, juga salah satunya pemerintah USAID Ayos Tangguh itu merupakan mitra pemerintah ya. Bagi USAID Ayos Tangguh sendiri yang saat ini bekerja di 5 kabupaten kota di Sumatera Utara dan salah satunya Medan, melalui program-program kami itu kami menyampaikan pesan ya.
promosi perubahan perilaku masyarakat dengan pesan yang harus disampaikan itu jaga sumber air. Nah, ini kita akan mendorong pelaksanaan berbasis komunitas, berbasis kepada masyarakat untuk mendorong sustainable landscape. Jadi landscape yang sustain gitu, yang berkesinambungan ya kan, yang fokus pada konservasi dan juga dampak perubahan iklim. Nah, melalui program kita seperti ini, kita mengintegrasikan dengan program pemerintah. Nah, dengan demikian kerjasama antara pemerintah dengan USAID Ayos Tangguh sendiri ini kan akan berdampak langsung kepada masyarakat. Memang dari sisi kami tidak bisa kami melakukan semua ya, Medan itu banyak sekali kecamatannya dan ratusan kelurahan. Kami melakukan beberapa kegiatan di beberapa kelurahan yang ini dengan harapan itu direplikasi seperti itu. Nah, kita selain bekerja dengan pemerintah juga menggerakkan para kader-kader ya yang ada di masyarakat bersama dengan sanitarian yang di masyarakat, karena intinya adalah perubahan perilaku masyarakat seperti itu, Pak. Jaga jadi, sumber air itu yang harus ditekan oleh masyarakat. Iya, jaga sumber air. Nah, jadi kami itu punya satu moto ya, jaga sumber air melalui tetangga panutan. Jadi kita bekerja di masyarakat, ada misalnya rumah tangga kita ya, kita ini akan menjadi panutan bagi tetangga kita. Jadi tetangga panutan ini message-nya itu seperti MLM gitu. Si A akan menjadi panutan buat si B panutan buat si C, seperti itu. Begitu juga di tingkatnya, kelurahan A menjadi panutan kelurahan B, dan begitu juga seterusnya. Iya. Seperti itu. Iya, dari mulut ke mulut juga itu salah satu sosialisasi sangat penting, Bu ya. Tapi betul. Kalau kita hanya manfaatkan Bu, personil kita juga masih kurang lengkap ya, Bu ya. Masih kurang. Iya, jadi dia itu harus berkesinambungan. Secara tidak langsung masyarakat harus menjadi duta seperti Bu ya. Betul. Jaga sumber air gitu. Ya. Sumber air. Ya. Bu Julfa, kan kita banyak sekali nih program terkait dengan sanitasi dan juga akses air aman gitu kan, Bu. Tapi kan kita juga sering mengalami kondisi permasalahan di daerah, termasuk di Kota Medan sendiri. Masalah stunting ini kan sangat penting juga, Bu, untuk menjaga kondisi seperti ini. Seperti apa sebenarnya kasus yang sering kita jumpai, Bu, di masyarakat hari ini terkait dengan untuk sanitasi dan juga akses air minum di Kota Medan? Betul. Iya, pasti sekali ya. Dua besar penyebab stunting itu buruknya sanitasi dan buruknya layanan air minum. Nah, itu dipastikan sekali. Nah, karena ini kan stunting ini kan dia bukannya dia kurang gizi sekarang langsung stunting sekarang gitu kan. Tapi ada proses yang lama gitu. Malah stunting ini dimulai dari proses si ibu itu hamil seperti itu kan. Apakah si ibu hamil ini mengkonsumsi air atau makanan yang bebas dari bakteri ataupun penyakit dan segala macamnya, ada lingkungannya sehat seperti itu kan udah dimulai dari masa dia hamil sebenarnya seperti itu ya kan. Iya, benar. Nah, dari penelitian, temuan-temuan community berdasarkan fakta di lapangan, bahwasanya selain dari memang asupan yang kurang, kemudian faktor pendidikan yang masih rendah, ya standar kesehatan yang masih rendah, air minum yang layanan air minum yang tidak aman ataupun pengelolaan sanitasi dalam hal ini adalah air limbah domestik itu yang belum dikelola dengan baik. Nah, ini juga sebagai penyebab utama ya terjadinya stunting. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola itu, stunting ini dia seperti permasalahan yang tidak akan ada akhirnya, gitu kan? Karena permasalahannya harus dilakukan sejak dulu ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, bagi USAID Ayos Tangguh sendiri, bahwasanya suatu kota kita dihilir lah seperti itu. Sumber air kita itu kan dari hulu, ya kan? Dari hulu. Artinya kita juga dari Ayos Tangguh sendiri juga kita ada program di hulu. Artinya menyelamatkan sumber air kita itu tadi, apakah air permukaan ataupun mata air seperti itu. Kita udah bekerja di hulu di sana seperti itu. Bekerja sama dengan dinas terkait, baik di level provinsi, kabupaten ataupun dengan PDAM sendiri. Nah, ini bagusnya layanan air minum di suatu wilayah itu pasti sangat mempengaruhi derajat kesehatan di satu kota tersebut. Iya, ini ada pertanyaan dari pendengar kita, Bu Julpan dan juga Ibu Nes. Ada pertanyaan dari Pak
Pak Rizal di Deli Serdang. Ini mengatakan memang di Medan salah satu daerah yang bisa dikatakan masih banyak daerah perumahan yang berada di pinggiran sungai Deli, Sungai Babura, dan sungai yang ada di kota Medan. Sebenarnya dari pihak pemerintah bagaimana sih penanganannya? Apakah mereka bisa digusur tanpa ada perlawanan? Terima kasih. Ya mungkin ini bisa menjawab Kementerian PUPR, Bu, ya. Tapi mungkin Ibu Zulfa bisa menanggapi sebenarnya keluhan mereka apa sih, Bu? Biasanya kan kalau mau digusur itu kan bukan solusi yang tepat gitu. Iya. Mungkin kita belajar ke DKI ya. Karena di DKI cukup aman ya penggusuran yang ada yang kita dengar ya, penggusuran seperti itu. Tapi ini kan di luar kami dari Riset Ayo Tangguh juga untuk menyampaikan ini Pak Joko, bahwasanya ini merupakan kebijakan pemerintah. Ketika mereka digusur, artinya pemerintah juga harus siap mereka digusur kemana, seperti itu ya kan? Iya, ada nggak tempat relokasi seperti itu ya, Bu ya? Iya, adakah program-program lain ya? Kadang-kadang kan begini, ketika mereka digusur jauh dari pusat mata pencarian mereka, lama-lama mereka balik lagi ke situ, gitu ya kan? Iya, nah, ini memang masalah sosial jadinya ya, yang ekonomi sosial ya, ekonomi sosial, kesehatan dan semuanya ini memang sangat terpadu sekali. Dan banyak juga ya Medan sebagai kota metropolitan, bahwasanya mungkin juga yang bukan penduduk asli Medan misalnya, dia belum berKTP, bukan penduduk, kalau sekarang kan KTP kita udah nasional, kalau dibilang dia nggak KTP nasional tapi dia penduduk Indonesia, mungkin dia pendatang gitu kan, yang juga menyumbang mereka itu adalah untuk kemiskinan ekstrim ya. Jadi di Medan itu sangat kompleks ya, ada stuntingnya, ada kemiskinan ekstrimnya, yang mungkin itu disebabkan oleh ada juga yang bukan penduduk Medan misalnya yang datang seperti imigrasi itu. Ya, imigran. Ya, benar, namanya juga kota metropolitan. Iya, baik. Ya, Ibu, ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita. Ini bertanya, kenapa kabar kebersihan dan lingkungan Pemko dan Pemkab setempat tidak dihadirkan? Ya, sudah kami coba kemarin, cuma tidak ada tanggapan juga. Nah, ini kan terkait dengan sarana dan prasarana adanya tong-tong sampah di masyarakat dan TPA ataupun tempat pembuangan akhir sampah di masyarakat itu ya kan. Ya, ini ya bagaimana Bu Ibu menanggapi terkait dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan terkait dengan TPA kita nih, Bu? Iya, Ayo Tangguh memang fokus kegiatannya ke air minum sanitasi. Ya, STBM 5 pilar. Ya, stop bab, air, dan memang kita tidak khusus masuk ke sampah. Tapi ini kami tidak juga melupakan ketika kawan-kawan bekerja ke lapangan, kita selalu mengikut sertakan Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini adalah pengangku untuk pengolahan sampah seperti itu. Jadi tapi nanti akan ada nih program baru nanti yang insya Allah itu juga akan ada di wilayah Mebidang, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Medan, Binjai, Deli Serdang, 3 kabupaten kota, yang nanti juga dari kerjasama USAID dengan pemerintah Indonesia, mungkin ini akan lebih secara sistematis ya, membantu mitra kita di Mebidang untuk pengolahan sampah. Nah, kalau ya apa yang Pak Joko sampaikan tadi itu memang temuan-temuan yang yang kita temukan ketika sedang melakukan participatory assessment. Kalau mengenai TPA itu mungkin kebijakan pemerintah daerah ya, tapi dengan misalnya pengangkutan sampah segala macam itu sudah menjadi input ya, apa yang terjadi di masyarakat kepada dinas pengelolanya atau penanggung jawab. Ya, saya terakhir ke Ibu Baby yang sudah tersambung melalui via telepon kita. Ibu Baby, terkait dengan mewujudkan Sungai Deli tetap lestari dan bersih, seperti apa dari pihak kita terkait dengan kinerja pemerintah terkait stakeholder untuk mewujudkan hal itu, Bu? Karena memang kondisi Sungai Deli hari ini 70% tercemar oleh limbah, baik limbah padat ataupun limbah cair. Seperti apa, Bu? Mungkin solusi yang pas gitu, Bu? Terima kasih. Tadi kita sudah banyak bicara tentang keadaan Sungai Deli. Memang penelitian 12 tahun yang lalu saja bahwa di zona tengah dari Sungai Deli ini kan didominasi oleh pertumbuhan pemukiman. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Novi, banyak sekali perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat di wilayah yang sepanjang
Sungai Deli. Maka dari kami menyarankan sebenarnya harus ada masyarakat yang saat ini masih tinggal di sepantaran Sungai Deli yang sudah seharusnya mereka beraktivitas. Yang kedua, seperti yang kami jelaskan tadi, gerakan masyarakat itu sangat dibutuhkan karena sejauh ini pemerintah, kemudian stakeholder yang lain, etikanya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu bagus. Tetapi menurut kami pelaksanaan itu tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak merasa ini adalah mereka, ini adalah bagian dari tempat tinggal kita. Ini adalah hal-hal yang harus kita jaga. Saya memberikan contoh di beberapa wilayah di Indonesia. Contoh di Gorontalo, di wilayah yang hari ini menjadi wisata Tamendao. Dulu kondisi itu sama dengan sesuai dengan gimana sangat jauh. Jadi programnya sudah dilakukan, tetapi saya ingatkan lagi, ubah bahwa sungai itu bukan tempat pembuangan, sungai itu adalah sumber kehidupan. Yang ketiga harus ada kegiatan-kegiatan yang masyarakat dilibatkan. Setahu saya ada banyak anggaran desa yang digelontorkan oleh pemerintah. Nah itulah mungkin diarahkan ke sana, karena sampai kapan bantuan luar negeri akan membantu pelestarian ini harus dari masyarakat gitu. Jadi penelitian yang kami lakukan bahwa biaya, waktu dan tenaga akan juga sangat terkurang besar jika masyarakat melibatkan diri dan terlibat gitu. Iya. Ibu kan termasuk salah satu Serikandi Sungai Indonesia. Selain tadi tugas dan juga fungsi kita dalam melakukan penelitian dari hasil beberapa teman di lapangan, apalagi sih Bu peran kita sendiri Bu untuk penanganan masalah sungai di Indonesia ini? Ya tadi bahwa yang paling besar tadi adalah utama itu kita ajak para ibu, karena sumber sampah yang menjadi salah satu persoalan yang harus ada di Keruk Sungai Deli ini kan karena adanya sampah buangan dari dapur, dan kita ketahui bersama apapun pekerjaan seorang ibu, dia seorang karir pun, dapur itu adalah milik dia, maka dia harus punya kuasa untuk mengatur orang. Dia harus bisa buat hal kecil memang, tetapi ternyata kita lihat di wilayah kali itu sangat berhasil. Jadi sampah itu diproduksi untuk menghasilkan. Iya, baik. Ibu Baby dan juga Ibu Julfa, tampaknya waktu kita juga sudah semakin mepet gitu kan. Nah, kita akan sebenarnya masih banyak yang harus kami ulik dari Ibu Julfa dan juga Ibu Baby, tapi karena waktu kita yang singkat, kita akan mengakhiri dialog ini. Namun untuk closing statement terlebih dahulu kepada Ibu Julfa terkait dengan dialog kita pagi hari ini, Bu, jaga sumber air, pesan bagi masyarakat seperti apa kita, Bu? Ya, jaga sumber air, tetap panutan itu satu moto bagi kita, karena semuanya juga akan bermula dari rumah tangga, ya. Dari sisi yang lebih luasnya adalah mungkin saya perlu sampaikan bahwasanya pendampingan di Set Aiwas Tangguh ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini kita akan selalu intensif melakukan mensosialisasikan pengelolaan sumber daya air dan DAS ya, baik di tingkat provinsi ataupun di kabupaten kota. Ya, ini Medan, kami itu bekerja di 5 kabupaten kota, ada Binjai, Deli Serdang, kami bekerja di sana juga, dan Simalungun dan Siantar. Kemudian kami melakukan kajian kerentanan perubahan iklim terhadap sumber daya air ini. Yang saat ini kami sedang melakukan nampaknya ada gangguan juga dari Ibu Julfa ya. Kajian di Subdas Bingit. Udah ini? Apakah sudah? Ya, silakan, sudah kedengaran? Dengar, Bu, lanjut, Bu. Oh ya, oke. Nah, jadi kami melakukan kajian kerentanan perubahan iklim ya. Jadi saat ini kami sedang melakukan kajian untuk Intex PAM Regional Bebidang di Subdas Binge dan juga kajian kerentanan mata air di Subdas di Das Bolon dan Das Hapal untuk Siantar dan Simalungun. Nah, hasil kajian ini merupakan nanti rekomendasi. Iya. Ya, terima kasih Ibu Zulfa. Rekomendasi pemerintah daerah. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Zulfa selaku Regional Manager USAID Aiwas Tangguh telah bergabung, Bu, bersama RRI pagi hari ini. Iya. Lanjutkan kedengaran?
Iya Bu, terima kasih Bu masukannya dan juga closing statementnya pada dialog kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga khususnya masukan bagi pemerintah untuk mengatasi masalah Sungai Deli. Dan kepada Ibu Baby juga 1 menit Bu, dipersilakan untuk memberikan bagaimana masukan kalau dari kami pemerintah. hanya menyarankan bahwa kita harus mengajak perempuan untuk terus terlibat, perempuan dan anak-anak, karena apa, perempuan merupakan kelompok yang paling dominan menanggung dampaknya persoalan-persoalan sungai, karena mereka mengalami keterbatasan akses pada air bersih dan sanitasi, sehingga perlu ditanamkan kerjasama seluruh pihak. Jadi marilah kita mulai dari dapur kita, dan itu adalah milik para ibu dan kaum perempuan, kita pikir. Iya. Mulailah dari dapur kita, karena peran perempuan sangat dominan dalam rumah tangga. Baik, terima kasih Ibu Baby yang telah berhadir bersama kami melalui via telepon, dan juga Ibu Julfa, terima kasih Ibu telah bergabung melalui via Zoom. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita pagi hari ini. Baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi dialog kita pagi hari ini dengan topik menjaga Sungai Deli. Semoga faktor kebersihan, peran pemerintah dan juga masyarakat ini bisa mewujudkan Sungai Deli kembali lagi seperti semula, tidak hanya sebagai sungai tempat pembuangan, dan ini kita harus menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat. Saya Joko Saputra undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.